Di sini saya akan menjelaskan eh, tentang bimbingan Indonesia untuk penutur asing. Di sini saya membuat perangkat pembelajaran yang terdiri dari eh, keseluruhan atau rangkuman yang sudah ditinjau dari buku paket BIPA 1 Kemendikdasmen tahun 2019 yang bertemakan bahasa Indonesia bagi penutur asing dengan nuansa sahabatku Indonesia. Nah, di sini untuk modulnya itu sendiri terdiri dari alokasi waktunya itu 2 jam atau 2 jam pertemuan, di mana 1 JPN ini 40 menit. Nah, untuk capaian pembelajarannya difokuskan kepada capaian berbicara atau pembelajaran untuk menempuh langkah taktis dalam berbicara. Pembelajar mampu menggunakan ungkapan atau kalimat perkenalan yang berisi informasi tentang keluarga. Dengan tujuan pembelajaran, pelajar mampu memahami dan menggunakan ungkapan untuk tujuan perkenalan anggota keluarga. Dengan alur tujuannya yang lebih spesifiknya kembali yaitu mampu menggunakan kata ganti orang, ku, mu, dannya, dan kata ganti tunjuk ini atau itu dengan tepat. Dalam materi buku BIPA 1 ini terfokuskan pada unit 3 keluargaku. Setelah mempelajari materi dalam unit ini, pembelajar diharapkan mampu untuk menyebutkan ulang kata dan frasa yang berkaitan dengan keluarga. Serta yang kedua itu menggunakan ungkapan atau kalimat perkenalan yang berisi informasi tentang keluarga. Nah, di judulnya juga ataupun dari rangkaian silabus sudah terdiri untuk bimbingan bahasa Indonesia untuk bagi penutur asing ini tersusun dalam wawasan keindonesiaan atau sapaan santun orang Indonesia, di mana kebudayaan ini muncul bukan atas dasar apa yang sering dilakukan oleh karakter masing-masing dari setiap klien ataupun pembelajar dari negara luar atau pembelajar asing yang ingin belajar bahasa Indonesia. Maka dari itu, hal yang harus bisa dimengerti ataupun bisa diterapkan dari guru BIPA tersendiri itu adalah menyalurkan budaya yang sudah ada di Indonesia untuk bisa diterapkan kulturnya untuk berbahasa dan juga bisa memajukan kebudayaan dan juga kultur dari Indonesia ataupun Nusantara itu sendiri. Nah, untuk lebih lanjutnya, target peserta didik diasumsikan pada BIPA tingkat 1 dengan rata-rata rentang umurnya itu 20 sampai 25 tahun. Yang mengartikan bahwasannya umur produktif dari umur 20 sampai 25 tahun yang umur produktif untuk masih bisa belajar dan masih bisa menyerap ilmu ataupun mengaplikasikan sesuatu yang memang sudah dianggap rumit, yang sudah bisa membentuk habit, bisa dirubah kembali dalam artian bisa menghargai, karena kita tidak hanya belajar tentang bahasa dan kosakatanya saja yang bisa diterapkan, tetapi budaya yang harus diaplikasikan, budaya yang harus direalisasikan dari bahasa dan juga tata krama dari etika ataupun dari ilmu kebahasaan itu sendiri. Yang selanjutnya itu ada model pembelajaran, di mana model pembelajaran ini cognitive teaching dengan metodenya direct lesson atau metodenya
dengan wawancara atau dengan ceramah ya, biasa disebutnya. Untuk media dan alat bahannya itu buku BIPA tingkat 1 dengan medianya dan bahannya itu yang pertama ada dari bahan diplomasi bahasa Indonesia bagi penutur asing, sahabatku Indonesia, keluargaku, BIPA 1 Kemendikbudrismen 2019. Dengan masuk langkah-langkah persiapan pembelajaran, guru yang pertama menyiapkan bahan ajar atau materi, yang kedua menyiapkan alat dan bahan, dan yang ketiga menyiapkan rubrik penilaian. Rubrik penilaian ini bisa dimaksudkan dalam progres siswa ataupun progres klien untuk bisa menempuh sejauh mana, karena yang pastinya itu akan dijadikan sebagai bahasa untuk keseharian, di mana bahasa untuk keseharian ini bisa diaplikasikan sesuai dengan norma ataupun etika yang sudah berlaku dari bahasa itu sendiri, karena tidak mungkin bahasa digunakan tanpa adanya bentuk budaya yang bisa ditimbulkan dari bahasa itu sendiri. Nah, yang selanjutnya ini ada kegiatan inti 55 menit ya, kegiatan inti. Yang pertama, pengenalan konteks. Guru bisa menunjukkan foto keluarga, di mana foto keluarga ini sudah masuk dalam bentuk KKPD atau lembar kerja peserta didik untuk pelajaran BIPA. Dan yang keduanya latihan terpimpin. Pembelajar menirukan kalimat seperti ini, ayahku ini buku dan keluargaku. Dan ketiga, latihan bermakna. Pembelajar berpasangan menyimak dialog dan menjawab pertanyaan. Komunikasi bebas, kemajuan praktikal dialog yang menjadi bahan tindakan. 3, refleksi. Pembelajar dan guru berdiskusi mengenai kosakata, apa yang perlu dipelajari dan apa yang sulit. Kegiatan penutupnya selama 10 menit refleksi pembelajar. Refleksi guru untuk mengetahui ketercapaian proses pembelajaran. Guru menginformasikan kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada pertemuan berikutnya. Guru mengakhiri kegiatan belajar, memberikan pesan motivasi ke personal dari dengan berdoa. Dengan catatan, semua hal ini dilakukan khusus untuk dengan range umur di atas 20 tahun dan juga di bawah 25 tahun maksimal, seperti itu. Untuk hal dari langkah-langkah ini bisa disesuaikan dengan guru di lapangan tentunya. Nah, yang selanjutnya ini ada asesmen, di mana asesmen kognitif untuk mengetahui pembelajar menjawab pertanyaan berdasarkan hasil simakannya. Jadi sebelum rentetan dari keterampilan setiap orang untuk menyimak, pasti ada selalu untuk berbicara. Nah, asesmen afektif di sini adalah sikap sopan santun dan antusias, saling menghargai, berbicara dengan sopan, mendengarkan, dan tema dari keluargaku itu sendiri. Sekarang di asesmen psikomotor, mempelajari dapat menceritakan data keluarganya dengan berbicara langsung pun dengan banyak textbook ataupun seperti apapun bebas. Yang penting bisa menyampaikan tentang istilahnya dari keluargaku itu sendiri. Selanjutnya asesmen kognitif. Yang pertama, sikap aspek yang dinilai menyelesaikan tugas individu dengan baik, cepat tanggap dan selalu bertanya, komunikasi, dan juga hasil tugas lisan. Kriteria penilaiannya ini numerik ataupun angka nilai, dengan indikatornya itu rentan dari 45 sampai dengan 100 dengan nilai dengan nilai kualitatifnya sangat baik, cukup, dan kurang. Asesmen afektifnya di sini satu, menggunakan kata sapa dan bahasa yang sopan saat berbicara. Aktif berpartisipasi. 3, mendengarkan tema. Asesmen psikomotor, pelafalan dan informasi, struktur dan bahasa, isi dan keterpaduan gagasan, ketercapaian, dan selanjutnya refleksi sebagai guru. Refleksi ini bisa menjadi capaian untuk murid ataupun klien BIPA yang dimana rentan umurnya berikut yang saya sudah sampaikan, dan juga untuk memahami bagaimana siswa berperan ataupun klien berperan itu sebagai layaknya orang yang baru belajar bahasa Indonesia pun dengan budayanya, tidak mengikuti budaya atau habit mereka, karena itu diasumsikan tidak baik ataupun tidak akan selaras dengan apa yang